Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat tani semua, jumpa lagi dengan saya Supriyatna di channel Organik SMA Channel. Perjumpaan kali ini saya ingin memberikan sebuah penjelasan tentang mustahil terjadi MT3 atau MT4 bisa dilakukan oleh sobat tani semua. Karena saat ini program pemerintah rekomendasikan untuk MT3, bahkan menyarankan, bahkan memerintah, bahkan ini program unggulan ya. Sedangkan petani masih belum berani melakukannya. Nah, sobat tani, di sini saya ingin menjelaskan sedikit ya tentang MT2 dan MT3. Permasalahannya apa? Waktu yang tidak terkejar atau momen yang menjadi alasan sobat tani semua itu waktu yang tidak cukup. Ya, sedangkan MT2 itu biasanya dengan MT1 itu waktunya sama, umur padinya sama. Nah ini sobat tani, saran saya begini, bisa dilakukan MT3. Ini fakta nih. Ini di MT3 nih ya. Ini Inpari 32. Inpari 32 ini termasuk cepat lah genjah. Dibilang Inpari 32 murni ya, jangan yang sudah persilangan dengan Ciherang ya. Ini Inpari murni, Inpari 32 yang emang asli Inpari 32. Inpari 32 itu bisa dilihat dari malai yang tidak terlalu panjang. Malai tidak terlalu panjang. Tidak ada Inpari malainya, Inpari 3 itu malainya panjang. Rata-rata Inpari 3 murni itu pendek. Tetapi kualitas padinya itu bagus. Ya. Dan bobot dipastikan bobotnya luar biasa. Ini di MT3 kan kawan ya. Padi di hadapan kawan-kawan ini adalah MT3. Dan saat ini saya juga sudah sebar lagi dibuat di MT1 atau di bulan Desember nanti ini. Nih. Ini jenis padi panjang juga, tetapi ini usianya 105 110 hari. Dan ini produk sendiri ya kawan-kawan. Bukan Inpari, bukan Ciherang, bukan varietas IR, tapi ini gabungan dari beberapa jenis padi ya. Inilah hasilnya. Tapi ini saya tanam untuk di usia 110 sampai 105 sampai 110 itu untuk rendeng atau musim besar lah gitu. Nah, sedangkan ini di Desember nanti ini panen. Nah, ini usia benih ini saat ini sudah 10 hari, 15 hari ya kawan. Ini 15 hari. Dan ini saat ini sudah umur kurang lebih 65 sampai 70 hari ini. Kurang lebih lah ya. Ini sudah mulai merata. Nah, ini MT3. Jadi gunakan varietas ya di MT2 dan di MT3 itu varietas yang genjah. Untuk mengejar waktu sampai bisa di kita 3 musim atau musim MT3 itu tercapai semuanya. Kalau MT4 itu di MT1-nya itu jangan padi yang umur 100 sampai 110 hari. Harus menggunakan sama yang 75 hari sampai 80 hari atau 90 hari. Harusnya menggunakan benih yang 75 hari panen. Itu bisa IP4. Kalau IP3 saya menggunakan Inpari 32 itu 2 kali. Varietas padi panjang atau padi hibrida atau padi yang umurnya panjang itu 1 kali untuk rendang. Tapi bisa maksimal kan. Nah, ini saya gunakan bahan-bahan untuk budidaya ini tidak menggunakan bahan kimia sama sekali, tetapi ini bahan yang ramah lingkungan.
baik itu bakteri untuk tanah maupun pesnapnya, dan pupuknya pun sesederhana mungkin gitu. Masih menggunakan kimia masih, tapi sedikit. Bukan LGBT ya, saya tidak bilang semi organik ya. Ini bukan LGBT. Kalau LGBT itu semi organik, jadi nggak ada semi organik. Mau organik ya organik, mau kimia ya kimia. Tetapi saya tidak menganut LGBT, tetapi pertanian yang seimbang. Itu sih menurut saya kunci dari keberhasilan sebuah budidaya tanaman padi. Kita berpikir positif saja. Nah, itu saja mungkin sobat tani yang mungkin saya sampaikan perjumpaan kali ini. Karena apa? Ini penting saya sampaikan. Karena banyak sekali petani yang hanya mengenalkan 2MT. Kita ingin meningkatkan hasil tetapi hanya melakukan 2MT. Sejahteraan kita akan seperti ini. Stuck. Kita harus meningkatkan ke MT3, bahkan bisa MT4. Tetapi yang saya rasakan 3MT ini sudah luar biasa menurut saya. Sudah cukup. Ya, kita juga harus kasih tenggang untuk tanah kita. Karena kalau MT4 itu harus ekstra pengolahan lahannya. Diolah lagi. Kecuali kita menganut TOT. Menganut para petani yang memang sudah dilakukan di daerah-daerah yang viral kemarin dari Palembang menggunakan metode TOT. Sedangkan kita di sini belum bisa melakukan itu karena beberapa faktor. Nah, dengan MT3 itu sudah, saya rasa sudah cukup. Kita kejar, kita pacu ya, supaya nanti kita akan ketemu siklusnya. Ya, tanam terus, panen, tanam terus, panen, tanam terus, kita akan ketemu. MT3 atau MT4 nantinya bisa dirasakan oleh kawan-kawan sobat tani semua. Dimulai dulu. Insya Allah akan menemukan metode yang paling bagus. Kalau saran saya, ya, yang sudah kita lakukan di sini, ini cukup dengan MT3. Jadi ini Desember panen kawan-kawan ya, Desember panen dan Desember juga kita tanam. Ya. Desember panen dan Desember tanam. Jadi tidak ada jeda sebenarnya nantinya. Gitu. Ini dan ini. Bayangkan. Tidak ada hentinya kan. Jadi itu saja. Mudah-mudahan ini menginspirasi dan sedikit memberi gambaran untuk sobat tani semua. Sengaja video saya kali ini saya tanpa jeda, tanpa saya potong, untuk fakta yang nyata seperti ini. Kalau mau dilakukan, saya yakin mampu dan bisa. MT3 petani akan sukses. Terima kasih. Wabillahi taufiq hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.